Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله أيضا: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. وقال الله أيضا: وأما القاسطون فكانوا لجهنم خطبا. وقال الله أيضا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا. Kaum muslimin yang sama-sama kita hormati, pimpinan kita di rote ini mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu nama, gelar, ya, setiap cabang tentunya. Semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di sini, kaum muslimin wal muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an, yang semoga kita dilindungi, dijaga, dijauhkan dari perangkap syaitan yang ada di sekeliling kita. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa hadir di tempat yang kita cintai ini. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, barangkali akan dijelaskan secara judul ataupun isinya sedikit, kemudian lebih banyak kita diskusi, barangkali tanya jawab. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah sampai membahas beberapa perkara alam jin, tentang jin, jin diciptakan dari apa, kemudian jin itu sama-sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi juga, Allah juga menciptakan jin itu adalah ada yang muslim dan ada yang tidak muslim.
ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang taat, ada yang tidak taat. Sama dengan kita, manusia ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang taat, ada yang tidak taat. Maka sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kunna tara'iqa qidada. Ya, jalan yang ditempuh itu berbeda-beda. Maka beruntung kita yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, ihfazillah yahfazkum, ihfazillah, jagalah Allah, yahfazuh, maka Allah akan menjagamu. Artinya jagalah hubungan dengan Allah, jagalah syariat-syariat Allah, jagalah perintah-perintah Allah, maka kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah kita sampaikan juga beberapa ciri-ciri barangkali. Sekarang kita akan menyampaikan, ya, gangguan jin itu terhadap manusia ada 3. Gangguan jin terhadap manusia itu ada 3, ya. Yang pertama, biasanya orang-orang yang kena gangguan itu, 3 penyebab inilah yang paling sering. Dan ini kalau bisa kita jauhi. Nanti setelah kita sampai ke ini, perlu kita jauhi. Apa yang pertama? Yaitu banyak kita jumpai ketika di lapangan, atas izin Allah berinteraksi dengan mereka, atas izin Allah, dan tidak boleh terlalu banyak, terlalu berlebih-lebihan berinteraksi dengan mereka. Yang sering kita jumpai, apa kata jin itu? Saya mencintai dia. Artinya ada kadang-kadang perempuan yang, atau bahkan laki-laki yang hari ini banyak dikatakan perempuan ini atau laki-laki yang kami bahasakan adalah jomblo menahun. Jangan apa ya, merasa ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya. Maka banyak kami istilahkan pada hari ini, dan sering kami jumpai, dan bahkan apa dia bilang banyak di sini, yang terjadi adalah mereka mengirim biodata mereka masing-masing. Untuk apa? Untuk Ustaz, bantu Ustaz untuk mencarikan jodoh. Wah, ini jadi apa pula namanya, biro jodoh pula kita gitu kan. Maka kenapa? Padahal kalau mereka dari ekonomi mereka luar biasa, bagus ya, ekonomi, ibadah mereka juga bagus kita lihat. Tapi ada satu hal yang mereka tidak menyadarinya. Kadang-kadang banyak salah pilih terpilih jin. Banyak salah pilih terpilih jin. Orang suka dia nggak suka, orang nggak suka dia suka. Banyak nggak kasus ini? Masya Allah. Kalau ada di dalam ini, mudah-mudahan Allah mudahkan. Oh, jangan dikira, oh saya kan baru 27 umur saya. Jangan bilang baru. Lambat menikah itu nyesal. Nyesal nggak? Nyesal. Besok udah punya anak, dikira orang lain itu kakeknya. Ya. Kalau udah terlanjur nggak apa-apa. Ya udah terlanjur. Artinya terlanjur, saya menikah kemarin umur 35 Ustaz. Kalau terlanjur seperti itu nggak apa-apa. Allah takdirkan seperti itu. Jadi ini banyak Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal ini kita jumpai di lapangan. Maka gangguan jin terhadap manusia itu ada 3. Yang pertama, jin laki-laki mencintai manusia atau perempuan dari kalangan bangsa manusia, atau sebaliknya jin perempuan mencintai laki-laki di kalangan bangsa manusia. Gimana kira-kira? Ada enggak ini? Ada enggak? Pernah dijumpai enggak?
Pamannya ada saudara saya Ustaz, sampai sekarang udah 40 belum nikah Ustaz. Ya, kenapa? Karena kemarin udah sampai 5 kali udah dibuat undangan menjelang hari hanya batal lagi. Banyak kasus kayak gitu, banyak. Maka hal ini barangkali banyak yang harus dievaluasi, yang harus dievaluasi oleh orang yang ingin menikah. Ya, dia menginginkan, barangkali pernah bertanya juga, Ustaz, saya menginginkan. Ya, dari pertanyaannya itu rasanya kalau untuk zaman now, zaman sekarang susah. Dia menginginkan kalau mencari perempuan itu, dia bilang mohon maaf, afwan, anak orang kaya, cantik, punya hafalan Quran. Ini kan banyak sekali gitu kan. Ya. Dan ditambah lagi, makanya saya katakan sering bercanda dengan mereka, Anda berbicara tentang kehidupan orang di surga sementara Anda hidup di dunia. Ya kan? Artinya berbicara tentang kehidupan orang di surga sementara dia masih di dunia. Dari keturunan yang baik, ya, soleha, ya, hafal Quran, ya, menutup aurat dengan sempurna. Wah, masya Allah, ini bahaya gitu kan. Payah mencari zaman now itu yang seperti itu. Maka tidak dapat itu, nggak mau menikah, bahaya gitu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, jin laki-laki mencintai manusia perempuan dari kalangan bangsa manusia, atau sebaliknya jin perempuan mencintai manusia laki-laki dari kalangan bangsa manusia, mencintai laki-laki dari kalangan bangsa manusia. Ini yang pertama. Ya, pokoknya di antara yang tiga ini ada penyebabnya orang gangguan atau kerasukan atau kemasukan jin atau kesurupan, ada di antara yang tiga ini. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia menzalimi jin tersebut. Bagaimana manusia menzalimi jin? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Bagaimana manusia menzalimi jin? Sering nggak ibu-ibu kalau masak menyiramkan air panas ke dalam parit? Kalau ada ini bagian kezaliman terhadap bangsa jin. Atau ke dalam lubang, menyiramkan air panas ke dalam lubang, barangkali semut sedang musyawarah, habis sedang rapat, seperti inilah. Ya, seperti ini rapat gitu kan. Tiba-tiba Yahudi sana membombardir sini. Masya Allah. Ya. Maka manusia menzalimi jin dengan apa? Menyiramkan air panas ke dalam lubang, ya, menimpanya dari tempat yang tinggi. Pernah suatu hari ketika seorang supir travel perjalanan jauh dan dia lintas Sumatera, dia sering merasakan kesakitan yang tak wajar, berpindah-pindah sakitnya. Akhirnya datang minta ruqyah, baru dimulai langsung keluar cakar harimau. Ternyata ketika ditanya sama bapak itu, apa penyebab bapak seperti ini? Ternyata apa yang terjadi sama bapak itu adalah setiap dia berhenti di perjalanan, dia mohon maaf pipis. Biasanya kalau supir tuh pipisnya nggak usah tanya lagi, udah tahu gitu ya. Nah, akhirnya setiap dia melakukan pipis seperti itu, apa yang terjadi? Dia terus melihat seekor anjing yang berwarna hitam. Setiap dimanapun, entah ke Dumai dia jumpa di jalan, entah ke Jambi dia jumpa di jalan, kemana dia sering jumpa. Maka akhirnya apa yang terjadi? Dia lakukan, dia menzalimi anjing tersebut. Dia lempar, bahkan dia tendang. Dia bilang kalau dapat dia tendang. Akhirnya ketika dia merasakan tidak normal pada jasadnya, pada tubuhnya, ketika diruqyah bereaksi seperti itu, akhirnya atas izin Allah ada sesuatu makhluk yang berbicara di tubuhnya. Maka dia katakan, saya akan membunuh dia karena dia menyakiti saya, kata jin itu. Maka kita sampaikan, apa tidak ada kata maaf lagi untuk kalian terhadap manusia ini? Tidak, dia sering menyakiti saya, dia sering menyakiti saya, sering menzalimi saya. Maka ketika itu terus kita bawa interaksi,
Kalau nggak mau dia, udah kita bacakan Al-Quran dengan keyakinan bahwa semua penyakit, virus, gangguan jin semuanya adalah ciptaan Allah. Mustahil penyakit, virus, gangguan jin, sihir apapun mustahil melawan kalamullah yang dibacakan kepada mereka. Inilah keyakinan kita yang luar biasa. Mustahil penyakit, gangguan, virus, jin, sihir apa saja melawan kalamullah yang dibacakan kepada mereka. Kita lanjutkan. Udah menjerit-jerit dan akhirnya apa yang terjadi? Dia minta ampun, saya akan keluar. Makanya bagaimana yang disarankan oleh Syekh, dia akan keluar, jangan suruh dia keluar terlebih dahulu sebelum dibuat perjanjian dengan mereka. Nah, Bapak Ibu, ini kan banyak kita kadang-kadang, saya akan keluar. Siapa bilang dia akan keluar? Kita nggak tahu, dia gaib, ya. Maka sebelum dia keluar, kita sampaikan, kita buat perjanjian dulu kepada mereka bahwa mereka tak bisa keluar begitu saja sebelum buat perjanjian. Kita kan nggak nampak dia mengatakan keluar karena kita bodoh, kita nggak paham, ya seakan-akan dia udah keluar padahal dia di dalam. Bahkan banyak juga kejadian seperti itu, saya akan keluar. Dia bilang apa? Setelah itu kita bilang dah keluar, ya saya sudah keluar Ustaz, kata. Tuh kalian kok ngomong di dalam tubuhnya, gitu ya. Artinya dia menipu, gitu ya. Memang jin itu pembohong. Dia bilang saya sudah keluar Ustaz, tapi dia kok ngomong dalam tubuh orang. Maka ini juga harus kita pahami. Maka apa yang terjadi ketika dia mau keluar, kita buat perjanjian, ya. Perjanjian ya untuk taat kepada Allah, untuk tidak masuk lagi ke dalam tubuh itu, ya. Maka menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bohong, maka Allah akan membuat kesusahan bagi dia. Kalau dia jujur, maka semoga Allah membimbing dia. Maka atas izin Allah dia keluar. Maka ketika ditanyakan sama bapak itu, apa dia bilang? Apa yang biasa bapak lakukan keseharian? Maka dia bilang, saya memang sering menzolimi anjing, dan anjing itu ternyata jelmaan dari apa? Dari bangsa jin. Maka kadang-kadang seluruh yang berwarna hitam suka dia, ya. Jin menyerupai anjing warna hitam, ya. Apa namanya? Ya, kucing warna hitam, atau bahkan jadi tikus, ya. Banyak enggak tikus sekarang? Banyak, di jalan-jalan, ya. Banyak yang tergilas juga, ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyiramkan air panas, ya, menghimpit dia, ya, menzolimi dia. Ingatlah, hati-hati. Nanti di perjalanan Bapak Ibu berhenti, Bapak Ibu ada nampak makhluk yang belum pernah dijumpai, kita sakiti dia, ternyata dia adalah bangsa jin. Maka hati-hati. Kalau ada sifat kita, kadang-kadang ada sifat kita itu yang sering menzolimi makhluk. Nampak sedikit ini tendang. Tapi saya pernah juga menzolimi kucing, tapi dia memang sakit hati sama kucing itu. Kucing itu banyak dekat rumah, itu banyak, tapi kucing jantan-jantan semua. Pokok ada lagi semua disemprotnya. Kucing jantan kalau udah tua kayak gitu, ya. Saya ada lagi disemprotnya. Akhirnya mobil-mobil disemprotnya, motor disemprotnya, ayunan tuh habis disemprotnya. Suatu hari saya di atas motor berbicara dengan orang di dekat rumah juga, padahal di atas lagi. Tiba-tiba basah kaki. Apa nih? Tengok, astagfirullah, kucing nih balas dendam dia. Kita sering kejar, enggak apa gitu, enggak kita pukul, tapi sering kita kejar. Akhirnya kita di atas motor disemprotnya kaki. Ya Allah, ini memang betul-betul menzol. Kita mau baru niat, dia udah mengarah kita terlebih dahulu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini perlu diperhatikan, ya. Kemudian itu yang kedua. Pertama tadi apa? Jin laki-laki mencintai manusia, perempuan dari kalangan bangsa manusia, atau jin perempuan mencintai laki-laki dari kalangan bangsa manusia. Ingat, kalau susah rasanya dapat jodoh dan sebagainya, perlu diperhatikan. Ya, ada nak. Maka dari ciri-ciri itu nanti kita akan uraikan lagi. Yang kedua adalah manusia menzalimi jin dengan apa? Ya, menyiram air panas ke dalam lubang,
ke dalam stafel cuci piring. Nah, ini hati-hati, sampaikan sama anggota-anggota masing-masing, ya, sama karyawan anggota kita. Barangkali kan banyak stafel cuci piring atau apa. Jangan sekali-kali menyiramkan air panas ke dalam lubang atau ke dalam stafel itu, atau apalagi ke dalam WC. Nanti kalau ke dalam WC siram air panas, kemana dia pergi nanti? Karena itu rumah mereka. Banyak orang, Ustaz, ruqyah Ustaz, WC Ustaz. Ngapain WC di ruqyah? Itu udah jelas rumah mereka, udah ditetapkan dari dulunya, sehingga kita berdoa masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Itu rumah mereka. Kita ruqyah WC, nanti pergi dia nanti ke rumah kita. Kita ruqyah WC, nanti pergi ke kamar kita. Bahaya kan? Biar aja lakukan WC. Yang penting WC itu bersihkan. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jin berbuat zalim kepada manusia. Jin berbuat zalim kepada manusia, seperti merasuki manusia tanpa sebab. Nah, ini banyak. Tanpa sebab, banyak di sekolah-sekolah, di kampus, di masyarakat. Kadang-kadang nggak ada sebab jin itu masuk, iseng dia. Nampak dia. Kenapa? Karena nampak tipe orang itu seperti apa. Ya, tipe orang itu mungkin lemah. Ya, tipe orang itu aneh. Karena jin itu melihat kita ada kesempatan dia masuk, maka dia masuk. Maka ini, ya, jin berbuat zalim kepada manusia seperti merasuki manusia tanpa sebab. Nggak ada sebabnya dia masuk, nggak ada sebabnya dia kesurupan. Kalau ditanya ada faktor lain, nggak ada. Tapi ada faktor lain, karena suka melamun, suka menyendiri, banyak masalah tapi tak tahu solusi masalah, sering menghayal. Ya, orangnya di sini pikirannya kemana? Selain daripada sini. Mudah nggak diganggu seperti itu? Mudah. Jin merasuki manusia tidak mudah kecuali dalam 4 hal. Nah, ini pula, ini lagi. Jin masuk ke dalam tubuh manusia itu tak lain dan tak bukan satu di antara yang 4 kita sampaikan ini. Tadi 3, ini pembagiannya lagi. Ada manusia itu dimasuki oleh jin itu karena ada satu sebab di antara yang 4. Ada yang, kalau yang 4 lengkap lagi. Nah, ini. Yang pertama, nah ini kadang-kadang sifat manusia. Yang pertama sebabnya adalah karena marah yang meluap-luap. Ini marah yang meluap-luap, sehingga Nabi mengatakan syaitan khuliqa minan nar. Syaitan itu tercipta dari api. Ya, betul nggak? Api itu bisa dimatikan oleh air. Air identik, kalau dia bisa mematikan api, berarti seseorang bagaimana mengobati sering marah-marah itu, jagalah wudu. Maka Nabi mengatakan, fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila marah salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menjaga wuduknya. Wuduk ini banyak manfaatnya, selain dari untuk pada hipertensi, ya, adalah untuk pada hari kiamat bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah menandai umatnya pada hari kiamat dengan apa? Dengan cahaya wudhu yang bersinar di umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marah itu dari syaitan. Syaitan itu tercipta dari api. Api dimatikan oleh air. Maka Nabi mengatakan, apabila kalian marah salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia menjaga wudu. Berarti menjaga wudu berarti kemarahan tadi dimatikan oleh api tadi kan, yang marah itu api dimatikan oleh air. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini
Yang pertama, ya artinya gini tadi, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia itu karena ada satu hal dari yang 4 macam ini. Ini pertama, baru satu. Kalau ada sering seperti ini, suka marah, ya marah yang meluap-luap, ini ciri yang pertama. Ini mudah dia. Maka banyak-banyak istighfar, maka banyak-banyak tersenyum, ya banyak-banyak murah hati, ya bawaan. Jangan marah, ya nampak orang marah, nampak orang nggak suka dengan dia, marah juga, ya jangan marah, karena marah ini berbahaya. Bisa jadi nanti gara-gara sering marah jadi stroke, ya enggak? Bisa enggak? Tiba-tiba langsung kaku badannya, bisa, nggak tahu gitu, Allah yang berkehendak. Maka jangan suka marah. Yang kedua, penyebabnya jin itu masuk ke dalam tubuh seseorang adalah karena ketakutan yang berlebih-lebihan. Ketakutan yang berlebih-lebihan. Nah, ini banyak orang yang takut berlebih-lebihan. Makanya pernah kita sampaikan, kenapa si A kesurupan pindah si B kesurupan pindah si C pindah si D. Beruntun di sekolah. Terdengar di sekolah IPS 1, 2, 3 kesurupan. IPA kesurupan. Wah, apa penyebabnya? Coba tanyakan sama mereka. Penyebabnya adalah karena takut yang berlebih-lebihan. Dia mendengarkan suara, sehingga dengar suara itu dia menjadi apa? Menjadi takut. Ih, suara apa itu? Kayaknya nggak nyaman lah, kayaknya nggak enak lah. Dia bilang, ih, berisik. Ada mulai itu. Ih, tidak. Terjadi sesuatu, sehingga di dalam kelas yang di sekeliling dia bisa jadi takut, berlarian. Akhirnya karena takut berlebih-lebihan banyak terjadi kesurupan. Akhirnya ada seseorang pura-pura berani. Saya berani, tapi dalam hatinya kayaknya saya akan bantu dia. Perempuan juga kan? Saya akan bantu dia. Pas tiba bisikan sama dia, kalau saya bantu nanti saya pula yang diganggunya. Wah, masuk coki jin itu satu. Aduh, gimana nih? Ada kalang kabut ya. Akhirnya yang kesurupan nengok dia. Kamu takut ya dengan saya? Kamu takut ya dengan saya? Boleh enggak saya masuk ke dalam tubuhmu? Apa dia bilang? Tidak. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah. Atau bahkan ketika dia ingin membantu, pura-pura berani, salah lihat dia. Dilihatnya mata orang kesurupan, wah, mulai takut. Makanya nggak boleh kalau ada orang kesurupan, nggak berani kita, jangan dilihat matanya. Tapi kalau berani nggak apa-apa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Hadap aja. Tapi kalau mamanya dia berani nengok sama kita, dia senyum-senyum tuh. Senyum-senyum dia sama kita. Dia perempuan pula dia. Senyum, kita laki-laki ya kacau. Senyum-senyum, ini ada maunya nih, bahaya kabur ya. Tapi kalau ada orang samping kiri kanan nggak apa-apa, berani gitu. Tapi ini enggak, ditatapnya matanya, wah, kayaknya dia melihat saya, mulai ketakutan. Akhirnya terjadilah yang tidak harus mesti terjadi. Maka ini berbahaya. Kalau ada di antara kita yang takut berlebih-lebihan, obatilah dari sekarang. Gak perlu takut. Karena ingat, di sini ada jin nak? Kira-kira Bapak Ibu? Ada nak? Ada nak? Ada nak jin? Yang artinya kan kita udah 3 kali pertemuan nih, ya rukyahnya. Yang dari awal, yang tidak ikut kira-kira siapa? Yang dari awal? Udah 3 kali apa nih? Yang dari awal. Kan kalau dari awal kemarin kita udah sampaikan itu, ya. Yang dari awal, yang tidak ikut siapa kira-kira? Atau yang pertemuan kedua kemarin, yang tidak ikut siapa? Ini banyak gitu kan.
Gak ada yang ngaku kan? Gak apa-apa, gak ada yang ngaku, mudah-mudahan paham. Karena jin itu ada di sekeliling kita. Karena kalau dia ada kesempatan masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk. Tapi apa yang harus kita lakukan? Mereka makhluk Allah. Kalau ada kesempatan dia masuk, dia masuk. Tapi sebagai seorang muslim, kita tidak boleh takut dengan mereka. Kenapa dia nggak muncul hari ini di depan kita? Kenapa? Hah? Kenapa nggak muncul di depan nih? Kira-kira kalau muncul di depan nih, bapak apain kira-kira? Serius. Kalau ditanyakan sama ibu-ibu, Bu, kalau malam hari di kuburan tuh ramai atau sepi kira-kira? Nih, di kuburan ramai apa sepi ketika malam hari? Kita tanya sama ibu-ibu dulu. Kira-kira Bu, apa Bu? Sepi apa ramai ketika di kuburan malam hari? Hah? Nggak ada yang ngaku kan? Padahal dia bilang, ih ramainya. Kenapa ramai? Inilah kadang-kadang yang kita memahaminya salah. Ramai memang ramai kuburan, ya. Tapi ramai yang maksudnya itulah yang menggertak, yang menggerogoti kita, yang membuat kita lemah karena kita selalu berasumsi kepada mereka. Coba mamanya di sini kita karena berani, karena sama-sama. Dia tidak muncul kenapa? Karena dia tahu manusia itu lebih mulia daripada mereka. Ini kosong mamanya rumah tempat ini, nggak ada yang menghuninya. Kira-kira dia akan menghuni atau tidak? Menghuninya. Tiba-tiba manusia sudah mulai membersihkan, kemarin sudah dibersihkan, dipel dan sebagainya. Dia sudah mulai satu persatu akan pergi dari sini. Ditambah lagi Nabi mengatakan, inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratun al-baqarah, kata Nabi. Sungguhnya syaitan akan lari dari tempat, dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Lari dia, kabur dia. Maka dia tahu manusia itu adalah sebagai khalifah yang Allah ciptakan, lebih mulia daripada mereka. Maka nggak perlu kita takut. Ini di rumah kita takut, di rumah orang takut, di masjid takut, di alam kita takut. Mau ke alam mana kita pergi? Ada orang yang seperti itu, di rumahnya ketakutan. Kita bawa ke masjid, ya Pak, ke masjid. Saya di masjid takut juga, Ustaz. Astagfirullah. Rasanya tipis sekali keimanan. Di rumahnya takut, di masjid juga takut. Maka ini perlu bagi kita, nggak perlu yang ada yang kita takuti. Sifat manusia itu memang ada takut, ya, takut. Takut yang seperti apa? Takut kepada Allah, takut kepada binatang. Sifat manusia, oke, jangan dekati binatang. Ini takut kepada harimau, wah udahlah saya akan enggak, jauhi mereka. Takut kepada syaitan, jin itu adalah makhluk Allah yang lemah, manusia juga lemah. Udah tahu kita sama-sama lemah, bagaimana kita akan jadi kuat? Bagaimana? Dekati Allah Subhanahu wa ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketaatan seorang muslim, kesolehan sebagai seorang muslim, maka mereka juga sudah mengetahui. Maka Bapak Ibu, kita membicarakan ini saja, ada di antara Bapak Ibu barangkali yang sakit kepala, yang pusing, ada bereaksi karena kita bicara ini. Ada barangkali di Bapak Ibu ini barangkali nggak usah dengarkan tuh ya, yang depan itu berbicara, buat bosan aja. Karena kajian pembicaraan tentang ini, siapa yang suka kira-kira? Kalau orang tuh semangat, antusias mendengarkan ini, mereka akan Allah berikan keberanian. Tapi mamanya tiba-tiba udah malas, ruqyah lagi, saya nggak mau lah ruqyah ini, tak kayak mana gitu ya. Maka seperti itu sebenarnya sudah, jin itu sudah menggerogoti dia, sudah masuk fase-fase yang dia ingin mengganggu kita. Maka kalau kita tidak cepat melawannya, maka selesai kita.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul ya, kita sebagai khalifah kita harus berani, jangan lemah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, memperturutkan nafsu syahwatnya. Cobalah, ada di antara kita yang barangkali dia ikuti semua, mau makan sekonyang-konyang, pokok ada lagi makan begini, mau begini, ya mau keinginannya, dia nggak bisa mengontrol dirinya, nggak mau berpuasa. Coba banyak-banyak berpuasa. Kenapa? Apa hikmah daripada berpuasa? Syaitan majrad dam. Ya, syaitan itu mengalir di darah, di urat-urat kita. Ketika dia mengalir karena banyaknya makanan, banyaknya pasokan makanan, maka berpuasa membuat dia apa? Ruang geraknya akan menjadi sempit. Maka banyak-banyak berpuasa untuk menghilangkan itu, bukan mengurangi. Ya. Yang keempat adalah kelalaian yang melenakan atau kelalaian yang menyibukkan. Sibuk, padahal aktivitasnya nggak ada manfaatnya, dia sibuk. Mau baca Quran baru satu baris, dua baris, teringat yang lain-lain, akhirnya berhenti baca Quran. Iya kan? Mau baca Quran baru mulai itu tadi, ini tadi, akhirnya Al-Qurannya tinggal. Disibukkan ketika ingin melakukan kebaikan-kebaikan. Maka ini perlu diperhatikan Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jin telah masuk ke dalam tubuh manusia, apa yang terjadi? Dia langsung ke otak manusia. Karena otak itu apa? Pusatnya. Maka dia ibaratkan kalau eskapatornya langsung mengendalikan. Wow, menggerak-gerakkan apa dengan kendali, dengan sebagainya. Dia langsung. Kalau dia masuk ke dalam tubuh manusia, langsung mengendali, masuk ke lewat otaknya. Makanya kadang-kadang orang yang kesurupan itu tidak wajar cara berpikirnya, tidak normal cara berpikirnya, karena dia sedang kesurupan, dimasuki langsung ke sentralnya. Mau ngomong pun keceplos, mau ngomong pun nggak jelas. Makanya ketika orang kesurupan, menandakan orang kesurupan, kita lihat, umpamanya udah kita ruqyah, kita sampaikan sama dia, mau menandakan dia sadar atau tidak, jangan dari pengakuannya saja, perhatikan baik-baik. Jangan hanya pengakuannya, saya udah keluar. Nah, kalau tadi saya udah keluar Ustaz, padahal dia ngomong di tubuh orang ini, saya udah keluar. Tapi bagaimana caranya? Sampaikan sama dia. Orang yang di sekeliling itu harus dia tahu. Ini kira-kira siapa? Padahal orang tuanya. Tiba-tiba, oh ini bapak tua yang di sana katanya. Padahal ayahnya sendiri. Berarti kan dia nggak sadar. Kalau dia sadar, dia tahu dengan orang ini. Menandakan dia sadar. Kita panggil namanya Ahmad. Afwan, kalau ada namanya Ahmad di sini. Ahmad, ya. Antum ini siapa? Ini kadang-kadang kan jin itu seperti itu. Ini siapa? Oh, ini kayak maling di sana. Padahal itu adalah saudaranya sendiri. Berarti dia belum sadar. Dia nampaknya seperti sadar. Suruh istighfar bisa dia istighfar. Tapi ketika ditanyakan ini siapa? Nggak tahu. Ini siapa? Nggak tahu. Padahal orang tuanya sendiri nggak tahu. Berarti belum sadar. Panggil namanya, suruh istighfar. Kalau dia mamanya, ini Ahmad, iya. Benar Ahmad nih? Coba syahadat. Atau coba baca ayat-ayat. Setelah itu coba kenali orang yang di sekelilingnya. Kalau dia sudah kenal dengan orang sekelilingnya, berarti insya Allah dia sudah sadar. Tapi kalau belum kenal, jangan lepaskan. Nanti kita lepaskan pergi, dia pergi apa pula? Kamu kena tipu. Kamu kena tipu. Itulah dia, tipu daya syaitan, jin itu. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai baik. Sampai jam berapa Pak? Jam 10 sekian ya? Sampai jam berapa? Berapa? Enggak, sampai jam berapa? Sampai 9.45. 9.45 ya? Oh, terlalu lama nanti. Baik. Kemudian bagi seorang peruqyah,
atau kita, ini saya menginginkan semua kita, saya pernah ingin membuat sebuah disertasi. Saya memang mau buat itu dulu ya, karena dulu kalau di pasca saya memang meneliti tentang ruqyah dalam perspektif pendidikan tauhid. Tapi menginginkan ketika ingin disertasi, saya menginginkan apa? Setiap orang itu harus diruqyah. Kenapa harus diruqyah? Jadi pertanyaan orang banyak, kok mesti diruqyah? Kira-kira kenapa setiap orang harus diruqyah? Bukan ruqyah sama orang. Nah, ini juga kan pertanyaan. Bukan ruqyah sama orang, tapi ruqyah sendiri. Karena begitu sibuknya orang dengan dunia ini, begitu sibuknya orang sana sini dan sebagainya. Kita lihat kesibukan orang masing-masing di atas dunia ini beragam-ragam. Akhirnya sampai di ujung tersesat di jalan. Ya kan? Maka apa yang harus dia lakukan? Dia harus betul-betul kembali lagi dengan apa? Introspeksi dirinya, perbaiki dirinya, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dia harus menjalankan syariat Islam, salah satunya dengan cara apa? Dengan ruqyah. Dia harus betul-betul ruqyah dirinya sendiri, kendalikan diri sendiri, sehingga dia tidak keluar jalur lagi. Maka setiap orang mesti bisa meruqyah diri sendiri. Kalau ada di antara kita nggak bisa meruqyah diri sendiri, berarti selama ini kita dengan siapa kita? Dengan apa ruqyah diri sendiri? Salat dia jalankan, ibadah dia jalankan, baca Quran dia jalankan, zikir-zikir dia jalankan. Maka itu sebenarnya sudah meruqyah diri sendiri. Orang bilang, Bapak Ibu pernah nak meruqyah? Oh, saya nggak pernah meruqyah. Bohong. Bohong. Kalau ada mengatakan saya nggak pernah meruqyah, Ustaz, bohong nih. Karena ruqyah itu secara bahasa ar-ruqa, rokin, artinya doa, bacaan, penjagaan, perlindungan kita kepada Allah. Maka setiap hari kita berlindung kepada Allah, setiap hari kita berdoa kepada Allah, setiap hari, setiap waktu kita meminta kepada Allah, dijauhkan dari perangkap-perangkap syaitan. Baca Quran kita, auzubillah. Masuk WC kita berlindung kepada Allah. Ya, beraktivitas kita meminta kepada Allah keberkahan. Maka ini sebenarnya bagian daripada ruqyah. Maka aktivitas kita sebenarnya penuh dengan aktivitas ruqyah, sibuk diri kita menjaga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bohong kalau kita katakan saya nggak pernah meruqyah, Ustaz. Bohong. Kalau anak kita sakit, kira-kira apa yang kita lakukan? Ibu, kira-kira apa? Berdoa kan, minta sama Allah kan? Ya Allah, sembuhkanlah anak saya. Berarti itu ruqyah. Kalau suami kita, keluarga kita sakit, kita minta sama Allah kan? Berarti itu bagian daripada ruqyah. Jangan sempitkan pikiran kita ruqyah itu, oh ruqyah itu hanya ustaz tertentu yang meruqyah. Enggak. Makanya saya menginginkan setiap kita harus bisa meruqyah, minimal ruqyah diri sendiri. Makanya saya buat ya, harus memahami. Maka dengan gejala-gejala ini sedikit-sedikit kajian ini akan berlanjut sehingga ketika sudah sampai mamanya membahas satu buah buku ini saja, ini dah jadi bisa peruqyah semuanya. Artinya ada masalah, makanya kita berdasarkan hadis Nabi, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Nabi mengatakan barang siapa yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka berikanlah manfaat itu kepada saudaranya. Artinya apa? Seorang peruqyah, dan saya motivasi saya salah satunya itu, bisa kita memberikan manfaat kepada saudara kita. Berapa banyak saudara kita yang memang sakit, kadang-kadang tidak terdeteksi secara medis, berobat rumah sakit Eka, rumah sakit pokoknya Pekanbaru ini dah jalan, akhirnya jual kebun, pergi ke Malaka, berobat ke Malaka, sampai di Malaka, sampai ke akhirnya nggak juga dapat sembuh. Tiba-tiba datang dia ke ruqyah, Ustaz, saya mau ruqyah Ustaz, bisa nak kira-kira sekali di ruqyah bisa sembuh? Masya Allah, orang yang seperti inilah berbahaya Bapak Ibu. Udah capek tadi berobat, udah kemana-mana, ternyata mau ruqyah, ingin sembuh dengan sekali ruqyah. Ini apa yang terjadi? Maka ini sebenarnya bukan kesembuhan itu yang dapat bersama dia. Makanya tergesa-gesa ingin mendapatkan kesembuhan ini salah.
kita di dalam ruqyah itu saya buat kesembuhan yang dengan cara ruqyah bukan saja menghilangkan sakit yang kita alami. Nah ini kunci nih. Kesembuhan dengan cara ruqyah bukan saja sakit yang kita alami itu hilang, tapi bagaimana sakit kita itu hilang menjadikan kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang. Kesembuhan dengan cara ruqyah itu bukan saja sakit yang kita alami itu hilang, tapi bagaimana sakit kita yang kita alami itu hilang menjadikan kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini datang ingin cepat sembuh, nggak bisa. Dia harus ada pembinaan-pembinaan. Paling tidak dia menerima takdir Allah dulu pertama. Dia harus menerima. Yang kedua, dia harus bersabar. Proses ruqyah ini harus ada pembinaan-pembinaan hati. Kalau ingin sembuh, betul-betul sungguh-sungguh. Tapi tidak menutup kemungkinan sekali di ruqyah orang itu sembuh. Tidak menutup kemungkinan, banyak. Tapi nampak memang dari ciri-ciri orangnya, kesungguhan orangnya, Allah berikan kesembuhan. Tapi banyak juga orang kadang-kadang di ruqyah nggak nampak, menurut dia nggak nampak perubahan. Padahal kita nggak tahu perubahan itu banyak, sakit yang dialami itu banyak. Tapi karena dia fokus pada satu yang dialami sakit, padahal yang sakit itu kepalanya, perutnya, pinggangnya, kakinya sakit. Yang dia fokuskan satu sebenarnya kepala. Tapi Allah menghilangkan sakit kakinya. Ketika ditanya, udah hilang sakitnya Bapak? Bu, belum Ustaz. Padahal dia sendiri tidak memfokuskan tujuan yang mana yang dia minta sama Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dia minta. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan, letakkan di mana yang kamu rasakan sakit, kata Nabi. Baca doa ini. Nabi mengatakan, baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu aw hadir, kata Nabi. Baca ini 7 kali. Atas izin Allah, sakit yang dialami hilang. Artinya apa? Tepat sasaran. Kalau kepala sakit, pegang kepala, baca doa itu. Ini enggak, dia kepalanya sakit, tapi karena dia nggak fokus dengan kepala tujuan dia, Allah menghilangkan sakit kakinya. Ketika ditanya, udah hilang sakitnya Pak? Belum lagi. Padahal dia salah, bukan belum, tapi dia sendiri yang nggak mau mengoreksi. Allah sedang menghilangkan sakit kakinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sudah banyak. Ini baru 1 lembar. Ya. Baru 1 lembar, masih ada 2 lembar lagi, tapi nggak mungkin sampai panjangnya. Baik, kita kira-kira silakan Bapak Ibu ya sampaikan apa keluhan diskusi kita di sini. Kalau memang dapat nanti kita jawab, kalau memang tidak kita jadikan PR. Ya, banyak kelemahan-kelemahan kita tentunya. Silakan Bapak Ibu, apapun permasalahan, insyaallah Allah akan mudahkan. Naam. Ya. Ada seorang itu bunuh, terus salah satu keluarga itu masukkan. Itu disumbang kan, dan setelah 2 tahun mengungkap ternyata apa yang dikerasukan 2 tahun lalu itu terbukti dengan bahwa memang pembunuhnya adalah bapaknya. Terus ada juga yang di Cirebon, yang ada orang dibegal, ada perempuan dibegal, terus orang tuanya itu dapor sama kawannya korban dan meninggal ini kan, dan direkam temannya ini kerasukan. Ceritakan apa kronologi kejadiannya dibegal. Saya dibegal sama si A, sama si B, kan? Kronologinya tuh kakinya lengkap detail gitu kan, direkam videonya kan, bukan video, itu rekaman suara. Itu sebegitu detailnya, ketika dicontohkan dengan visumnya sama gitu. Dan akhirnya ketahuan ada 3 orang, ternyata ada cita juga. Masya Allah. Kita menghadapi fenomena seperti ini kan ada seakan-akan ya, ada arwah, maksudnya arwah gitu bahasanya kan. Kalau di media kan
Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya sikap kita menghadapi fenomena seperti ini dan bagaimana kita. Baik, syukran, afan. Pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan semua itu adalah takdir yang sudah Allah takdirkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Yang terjadi sudah terjadi, maka ketika dicari-cari terus persoalan permasalahan, kalau dengan cara yang benar, mudah-mudahan benar. Tapi kalau dicari cara melintas, pergi bertanya ke orang ini, bertanya ke orang ini, ya, tanpa bukti yang nyata. Ingat, sifat jin itu adalah salah satunya dia pembohong. Kalau berita itu dari makhluk gaib atau umpamanya pergi bertanya kepada orang, dikatakan orang tua atau punya ilmu-ilmu tertentu, maka ini sangat tidak mendukung, tidak valid sekali, ya. Apapun itu yang terjadi, maka kalau kita sebenarnya kalau mengungkit-ungkit terus permasalahan-permasalahan, kalau orang itu tidak terima, berbagai macam cara yang dilakukan, ya. Kalau umpamanya kenapa medis dibolehkan oleh para ulama berobat secara medis? Karena mereka punya alat untuk meneliti. Kalau memang alat itu yang dilakukan dengan cara keilmuan mereka yang tidak bertanya kepada orang main logika, insya Allah mudah-mudahan benar. Tapi kalau ada berita umpamanya dari seseorang, ya, atau umpamanya bertanya kepada dukun dan sebagainya, atau bertanya ke orang tua, bahkan orang-orang pintar lah bahasanya, ya, bahasa kitanya hari ini, bertanya, ini sangat tidak valid sekali, sangat tidak mendukung sekali. Maka kalau hal yang seperti ini terjadi, kalau terjadi sama keluarga kita, ya kita serah aja sama Allah, ya. Artinya semakin banyak kita bertanya nanti sama orang permasalahan-permasalahan ini, ini kejadian ini beberapa tahun kemudian ternyata sesuai dengan ini, prediksi-prediksi ini. Nah, kalau hanya prediksi-prediksi, ya Allah alam, Allah lah yang lebih mengetahui. Maka kita tidak bisa kita jadikan standar ukur untuk mencari kebenaran itu. Tapi kalau memangnya ilmu secara medis, mungkin ada ilmu yang ada alat-alat tersendiri yang mengukur, boleh kita terima. Tapi kalau enggak, apalagi dari alam ini, dari arwah ini, atau mamanya mimpi pula seseorang, mimpi entah benar atau tidak, karena mungkin ada pengaruh-pengaruh di dalam dirinya, membenci dengan dia, akhirnya jin itu masuk ke dalam tubuhnya, memberikan bahwa sianu itu yang membuat ini. Ini bahaya. Makanya jangan ada dendam di antara kita. Kalau dendam di antara kita, masuk jin itu mempengaruhi salah satunya, orang itu gayanya aja tuh baik sama kita, padahal dia nggak baik. Padahal itu gaya syaitan, gaya jin. Wallahu a'lam, Pak. Ya, kasus-kasus seperti itu mungkin ada ilmu mereka yang bisa meneliti itu, punya alat. Oke, kita terima kalau punya alat. Tapi kalau main apa saja menebak-nebak, maka ini jauh, kita tidak boleh kita keyakinan yang seperti itu. Ya, Pak, ya. Insyaallah. Belum jawab pertanyaan saya. Saya gini, Pak. Mungkin saya ada tunjukkan. Jadi ada satu kejadian di Subang. Ada seorang anak, ya, seorang anak. Nah, ketika lagi ada kumpul, tiba-tiba satu kakaknya bersama ini kerasukan, dia menceritakan bahwa ini yang dulu ini papa saya, papa kok tega gitu, videonya kan, tega gini. Tapi orang semua beragama, nah itu nggak inilah. Ya. Ini mereka tidak datang orang pintar, kan? Tidak datang orang pintar. Jadi ada saat kumpul, tiba-tiba masukkan, ceritakanlah kalau gini. Tapi waktu itu orang tidak percaya, ya, enggaklah, gitu. Apalagi saat konfrontir, bapaknya sendiri tidak mengakui, kan, segala macam. Nah, kemudian setelah 2 tahun kemudian ada yang mengakui bahwa dibunuh ternyata memang suruhannya bapaknya. Setelah diperiksa sama polisi, itu kan itu kejadian satu. Nah, yang kejadian dua adalah ada satu kejadian di Cirebon, kalau tidak salah, ada salah satu perempuan itu dibegal
ya membunuhnya karena begal kan pagi atau malam hari saya lupa. Dan setelah beberapa hari kemudian orang tua dari wanita itu ditelepon sama kawannya, ya, ditelepon sama kawannya, memang kawan yang perempuan ini kerasukan dan rumah kerasukan dan direkam sama orang tua. Ini suaranya, direkam suaranya yang menceritakan kerasukan juga sama bilang saya ini dibunuh, kejadian kronologinya diceritakan detail, ya kakinya di patah, terus dilakukan oleh 3 orang, yang 2 orang yang tidak kenal, yang 2 orang yang tidak kenal. Pokoknya di suara itu tergambarkan dengan begitu jelas. Iya. Nah, baik lagi begini Pak, pertanyaannya, kan ini kan seakan-akan tadi saya bilang ya, seakan-akan ada apa si korban ini yang merasuki kan gitu kan? Kan akhirnya kan orang akan berasumsi seperti itu karena dia bersatu dengan itu. Nah tadi pertanyaan saya, bagaimana kita itu sudah menyikapi itu? Apakah itu betul-betul arwah? Sepertinya kan tidak, kan gitu ya. Nah, terus bagaimana kita itu mensikapinya ini? Bukan maksudnya apa? Maksudnya bukan dia tidak ke orang minta bukan? Dan tidak mencari jalan ke sana juga. Ini yang kita tidak sekitar yang kita bayangkan. Baik. Itu ya. Jadi sebenarnya tadi sudah terjawab juga. Artinya jin itu sifatnya pembohong. Jadi kalau ada umpamanya di antara kita ini ya, dia akan berargumen, dia akan mengatakan sesuatu kadang-kadang di luar nalar kita. Bagaimana umpamanya dia akan menyampaikan sesuatu tidak kebenaran. Tiba-tiba ini yang membuat mati adik saya ini, tiba kakak yang kesurupan mamanya adalah ayahnya sendiri. Ya, di saat itu kan orang langsung menangkap nih. Wah, ternyata ayahnya ini. Orang udah berasumsi terlebih dahulu tuh. Tapi orang mungkin saat itu menunda dulu kebenarannya, biarlah pihak yang berwajib akan mencari, akan mengusung ini. Tapi orang sudah menyimpan nih. Nah, udah menyimpan nih asumsi dari orang yang kemasukan. Namanya orang kemasukan, kita nggak boleh terlalu percaya. Makanya di dalam suasana meruqyah, ada orang banyak umpamanya. Kita harus pahamkan dulu ke orang banyak itu bahwa apapun yang dikatakan jin, apapun yang dikatakan oleh orang kesurupan harus ditabayun dulu, jangan cepat-cepat mengatakan itu benar 100%. Ya, kalaupun umpamanya benar belakangan hasilnya itu Allah yang memberikan ya kabar barangkali. Tapi apapun yang dikatakan maka kita sampaikan kepada audien, kepada semuanya, jangan cepat-cepat menangkap apa yang dikatakan jin ketika melewati mulut seseorang. Bisa jadi jin itu melihat orang-orang yang di sekeliling itu mudah dipengaruhi bagi dia, maka dia pengaruhi. Oh, ini ayahnya yang membuat mati adik anaknya sendiri begini. Sehingga orang menangkap, udah tertanam di pikiran orang. Oh, ayahnya ternyata ya. Tapi nggak mau dulu langsung menyergap atau menyerbu. Biarlah pihak yang berwajib barangkali. Beberapa tahun kemudian ternyata terbukti gitu ya. Ternyata terbukti bahwa memang benar ayahnya. Nah, makanya kebenaran yang dilakukan oleh jin ketika ada orang kesurupan jangan terlalu ditangkap. Bisa jadi mungkin benar, tapi kita jangan menyikapi itu benar-benar itulah yang benar. Ya, tapi kita serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala. Sama kasus yang kedua seperti itu. Walaupun tidak datang ke dukun dan lain sebagainya, tapi berita-berita bahasanya arwah menurut kita arwah yang gentayangan lah dan lain sebagainya. Kita serahkan aja. Masalah ruh itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya. Tapi yang jelas Bapak